Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada video kali ini kita langsung saja bahas soalnya. Ini merupakan soal yang cukup hot. Jadi langsung saja kita bahas soalnya. 2/5 ditambah 6/5 ditambah 6/5 ditambah 6/5 dan seterusnya ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini pertama-tama kita selesaikan dulu ini penyebutnya yang bentuknya cukup ribet. Kita misalkan dulu penyebutnya ini 5 ditambah 6/5 ditambah 6/5 ditambah 6/5 dan seterusnya ini sebagai X. Oke, sebagai X. Terus kita tuliskan 5 ditambah 6 per, bukan teman-teman perhatikan, bukankah 5 ditambah 6/5 ditambah 6/5 yang tak terhingga ini juga tadi kita sudah misalkan sebagai X, itu juga sama dengan X. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita hilangkan X-nya ini. Caranya supaya hilang X-nya di sini hilang, maka semuanya harus kita kalikan dengan X. Semuanya kita kalikan dengan X. Berarti di sini 5X ditambah ini dikalikan X, sisa 6, X-nya hilang. Ini sebenarnya supaya bentuknya itu tidak ribet, supaya bisa kita selesaikan. Ini menjadi X pangkat 2. Oke. Setelah semuanya dikalikan dengan X, kita kumpulkan. Jadi ini yang kita pindahkan ya. Jadi 0 itu sama dengan, atau saya putar saja, X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Yang dipindahkan 5X dengan 6 ya. Ini terus kita putar, jadi perubahannya X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Sekarang kalau bentuknya sudah seperti ini bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Ini X dikali X sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat kira-kira bilangan berapa saja yang jika dikalikan hasilnya minus 6 dan jika dijumlahkan itu minus 5. Dan ini tentu saja adalah minus 6 dan plus 1. Oke, sekarang kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 6 atau X-nya sama dengan minus 1. Dan secara logika teman-teman, ini kan semuanya positif ya. 5 ditambah 6 per 5 ditambah 6, 5 ditambah 6, itu tidak mungkin hasilnya adalah minus 1. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Jadi yang tepat adalah ini, X itu sama dengan 6. Oke, bisa dipahami ya. X itu sama dengan 6. Oke, kita kembali ke sini. Karena kita sudah dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 6, maka ini kan tadi sudah kita misalkan sebagai X. Berarti di sini perubahannya bisa seperti X per, ini kan tadi sudah kita misalkan menjadi X, berarti di sini 6 per X. Dan X-nya itu sudah kita dapatkan 6, maka bisa kita ganti nilai X-nya dengan 6. Berarti 2 per 6. Oke, kita lihat di option tidak ada, berarti ini perlu disederhanakan. Masing-masing dibagi 2, jadi sisa 1 per 6 dibagi 2 itu 3. Oke, jadi jawabannya adalah sepertiga. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal selanjutnya, suatu area berbentuk persegi panjang, di tengahnya terdapat kolam renang berbentuk persegi panjang yang luasnya 180 meter persegi ya. Jadi
kita langsung sambil gambarkan saja apa yang disebutkan di soal ya. Sebuah sebuah area berbentuk persegi panjang, jadi kita gambarkan persegi panjang. Gambar saya tidak terlalu bagus, mohon dimaklumi ya teman-teman. Di tengahnya terdapat kolam renang berbentuk persegi panjang. Ya, katanya ada area berbentuk persegi panjang, terus di tengahnya ada lagi berbentuk persegi panjang. Ini kolam renang ya. Ini kolam renang. Katanya luasnya ini adalah 180 meter. Selisih dan lebar kolam adalah 3 meter. Oh, kita misalkan dulu ini sebagai X dan ini Y ya. Katanya selisihnya ini kan luasnya 180 meter persegi, berarti X dikali Y itu sama dengan 180. Selisih panjang dan lebar kolam adalah 3 meter. Selisih berarti X dikurang Y itu sama dengan 3. Di sekeliling kolam renang dibuat jalang selebar 2 meter. Ya, ini dibuat jalang dan lebarnya ini 2 meter. Ini ke sini 2 meter. Ini ke sini juga 2 meter. Ini ke sini 2 meter juga. Dan ke sini 2 meter juga. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita pertama-tama cari dulu nilai X dan Y-nya ini. X dan Y berarti X-nya ini sama dengan, ini bisa kita saling substitusikan ya. Ini kan berarti X kurang Y sama dengan 3, bisa kita ubah menjadi X sama dengan 3 ditambah Y. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang ini kita substitusikan ke sini. Kita tuliskan dulu X dikali Y sama dengan 180. Kita substitusikan nilai X-nya itu 3 ditambah Y. Jadi 3 ditambah Y ini dikali dengan Y sama dengan 180. 3Y ini dikali ya, ditambah Y kuadrat sama dengan 180. Oke, sekarang kita bisa cari dengan cara persamaan kuadrat ya, memfaktorkan, karena ini perubahannya kan Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 180 sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan nilai Y yang menghasilkan bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 180 dan jika dijumlahkan menghasilkan plus 3, itu adalah 15 dan minus 12, plus 15 dan minus 12, sehingga Y-nya itu sama dengan minus 15 atau Y sama dengan 12. Minus 12 ini sudah pasti tidak memenuhi karena ini adalah panjang atau luas satuan, tidak mungkin satuan atau panjang itu adalah minus, pasti dia adalah positif. Jadi yang memenuhi syarat adalah Y sama dengan 12. Oke, kita masukkan nilai Y-nya ke sini sehingga kita dapatkan nilai X-nya
3 ditambah 12 itu X-nya sama dengan 15. Oke, sekarang kita dapat nilai X-nya ini 12, 15, dan nilai Y-nya ini adalah 12. Yang ditanyakan adalah luas jalan tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah luas jalan, berarti luas seluruh ini dikurangi, kita bisa dapatkan dengan cara luas persegi panjang yang besar ini secara keseluruhan dikurangi luas kolam renang. Oke, bisa dipahami ya. Kita misalkan saja ini sebagai panjang dan ini sebagai lebar. Ya, untuk mendapatkan panjang keseluruhan ini otomatis kita tambahkan nilai X ditambah 2 meter ditambah 2 meter. Nilai X-nya kan berarti bisa kita dapatkan P-nya. Panjang keseluruhan persegi panjang ini adalah X. X itu adalah X 15. Terus saya tuliskan dulu ya. X ditambah, ini kan X dari ini ke sini ditambah 2 ditambah lagi 2, maka dia panjang keseluruhan, berarti ditambah 4 itu sama dengan 15 tambah 4 itu 19. Oke, dan untuk lebarnya itu bisa kita dapatkan dengan cara dijumlahkan nilai Y. Ini kan panjang Y ya. Y ini adalah 12 ditambah 2 ditambah lagi 2, berarti Y ditambah 4. 12 tambah 4 sama dengan 16. Oke. Yang ditanyakan adalah luas jalan. Luas jalan itu bisa kita dapatkan dengan cara mengurangi luas persegi panjang yang besar, luas keseluruhan dikurangi luas kolam renang. Luas keseluruhan itu kan bisa kita dapatkan dengan cara panjang kali lebar. Ini 19 dikali 16. 19 dikali 16. Oke, teman-teman bisa kalikan. Jadi 19 dikali 16 itu adalah 304. Dikurangi luas kolam renang tadi kan diketahui 180. Maka luas jalannya bisa kita dapatkan 304 dikurang 180 itu sama dengan 124. 24 bukan senti ya, 24 meter persegi. Oke, sudah dapat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Baik teman-teman, jadi seperti ini dulu video kali ini. Silahkan komen bagi teman-teman yang punya tanggapan ataupun saran. Jangan lupa juga like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. And see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.